Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayuhan nas ittaqillaha haitsu ma kunta tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam itu bisa mengantarkan kita menjadi hambanya yang bertakwa secara permanen, sehingga kita selalu hidup di bawah bayang-bayang hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat hadir secara bersama-sama untuk kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di tempat yang kita cintai ini. Dan pada hari ini kita adalah bahagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memperoleh kemenangan. Oleh karenanya
marilah kita mensyukuri hari kemenangan yang telah Allah anugerahkan kepada diri kita. Hari ini kita telah terlahir kembali dalam keadaan yang suci, sebagaimana hari kita pernah dilahirkan oleh ibu kita. Rasulullah SAW menjelaskan hal ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Abu Hurairah, dan juga termaktub di dalam kitab Fathul Bari jilid 1 halaman 209, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman shamahu wa qamahu," siapapun yang telah menegakkan puasa di dalam bulan Ramadan, dan siapapun yang telah menegakkan qiyamul Ramadan pada malam harinya, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan kerelaan karena Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi, maka dia telah keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladhu ummuhu, bagaikan hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah keluar dari bulan Ramadan. Kita telah menyelesaikan ibadah puasa kita. Kita telah menyelesaikan qiyamul Ramadan atau salat tarawih kita. Maka pada hari ini, pada pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan semua dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi suci kembali, sebagaimana hari kita dilahirkan dari rahim ibu kita beberapa masa yang telah lampau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang kami muliakan, dosa-dosa kita dan taubat-taubat kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di dalam bulan Ramadan, dengan istighfar-istighfar yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pernyataan-pernyataan taubat yang kita telah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsa khisalin lam yu'tahunna qabli." Ada 5 hal yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, dan kepada umat-umat sebelumku. Ihdahuma, salah satunya adalah iza kana akhiru lailatin min Ramadan, apabila kita telah berada di malam terakhir dari bulan Ramadan, ghafarallahu lahum jami'an, maka Allah akan memberikan pengampunan massal kepada orang-orang Islam dan orang-orang beriman yang mereka menjalankan ibadah puasa di siang harinya dan menegakkan qiyamul Ramadan di malam harinya. Wufu ujurahum, dan bersamaan dengan itu disempurnakanlah pahala-pahala mereka. Ibadah puasa dalam bulan Ramadan, qiyamul Ramadan atau salat tarawih yang kita lakukan, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu garansi, diberikan satu jaminan, Allah akan memberikan pengampunan massal bagi kita semua. Dan malam-malam akhir dari bulan Ramadan itu telah terlampaui oleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menerima permohonan ampunan dari kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah menerima semua taubat-taubat kita sebagaimana yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hamba yang telah menunaikan zakat mal dan para hamba yang telah menunaikan zakat fitrah, maka seluruh hartanya akan tumbuh, akan berkembang, akan terhindarkan dari kebinasaan, dan jiwanya akan menjadi bersih serta akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan di dunia, dan akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan akhirat. Di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sholli alaihim," dan doakanlah atas mereka, yaitu mereka-mereka yang telah menunaikan zakatnya, apakah itu zakat mal atau zakat harta maupun zakat fitrah. Inna sholataka, sesungguhnya doamu itu, sakanulahum, akan mendatangkan ketenangan dalam hati mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah, berbahagialah bagi kita semua yang telah menunaikan zakat mal atau zakat harta kita, yang telah menunaikan zakat fitrah kita sebagai kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Karena dengan pengeluaran zakat itu, harta yang kita miliki akan menjadi harta yang bersih, harta yang akan tumbuh dan berkembang, harta yang akan terselamatkan dari kebinasaan. Jiwa kita menjadi suci dan bersih. Kemudian kita akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kumandang takbir merupakan manifestasi dari rasa syukur yang ada pada diri kita. Sejak petang kemarin, di saat matahari ghurub, di saat matahari terbenam, pertanda berakhirnya bulan Ramadan 1442 Hijriah, dan pertanda telah datang 1 Syawal 1942 Hijriah. Pada saat itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan kalimat takbir sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir-takbir yang kita kumandangkan merupakan manifestasi atau perwujudan dari kebesaran Allah dan kebesaran asmanya. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha," dan hendaklah kamu sekalian mengumandangkan takbir, mengagungkan asma Allah, ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang kami muliakan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi
iza shamu syahra Ramadan, jika kamu berpuasa di dalam bulan Ramadan, wa kharaju ila iddikum, dan kamu sekalian keluar menuju hari rayamu, yaqulullahu ta'ala, maka Allah yang maha tinggi berfirman, ya malaikati, wahai para malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrahu, semua orang yang beramal baik, yang menuntut balasan kebaikannya, ini qad ghafartu lahum, sesungguhnya sungguh aku telah mengampuni mereka. Fayunadi munadin, maka para malaikat menyeru dengan seruan, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, irji'u, pulanglah kamu sekalian, ila manazilikum, ke rumah-rumahmu, qad badaltu sayiatikum hasanatin, sungguh kata Allah, aku telah menukar keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Fayaqulullahu ta'ala, dan Allah yang maha tinggi juga berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sumtum li, kalian sudah berpuasa untukku, waftartum li, dan kalian telah berbuka puasa juga untukku. Faqumu, maka berdiri tegaklah kamu sekalian, maghfurul lakum, kami kata Allah kamu telah mendapatkan ampunan dariku. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, di mana di penghujung bulan Ramadan, pada tanggal 1 Syawal hari ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berdiri tegak dengan satu keyakinan bahwa kita semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, dan juga sudah diterima pula taubat-taubat kita. Oleh karenanya, jaga baik-baik ampunan dan taubat yang telah Allah terima itu. Jangan sia-siakan ampunan dan taubat yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ulangi lagi kesalahan-kesalahan di masa lampau. Janganlah kita seperti laron di musim hujan yang euforia dengan suasana dingin dan kemudian mencari api, akhirnya laron-laron itu mati terbakar oleh api. Ini artinya setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, setelah Allah Subhanahu wa taala menerima tobat-tobat kita, jangan pernah lagi melakukan dosa-dosa. Apakah dosa-dosa kecil, apakah dosa-dosa besar. Jangan kita menjadi seperti laron yang euforia, yang sangat suka dengan cahaya api, tapi akhirnya dia terbakar oleh cahaya api itu. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menerima ampunan dan telah menerima taubat kita, maka banyak-banyaklah ingat kepada kematian. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, beliau bersabda bahwa mengingat kematian itu akan mengikis dosa-dosa. Dan kemudian beliau juga mengingatkan bahwa ingat kepada kematian itu akan mengeliminir ambisius duniawiyah. Karena ambisius duniawiyah kitalah yang membuat kita gampang terjebak kepada jebakan-jebakan iblis, sehingga kita terperangkap di dalam dosa-dosa, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 1 Syawal
1442 Hijriah, sebagaimana yang Allah dan Rasulullah janjikan kepada kita. Permohonan ampunan kita sudah diterima, tobat-tobat kita sudah diterima. Oleh karenanya, janganlah lagi melakukan dosa-dosa, baik dosa itu besar maupun dosa itu adalah dosa-dosa yang kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtaraba lin-nasi", telah dekat bagi setiap manusia, hisabuhum, perhitungan amal mereka, wa hum fi ghaflatin, sedangkan mereka selalu di dalam kelalaian, mu'ridun, lagi berpaling. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat kemenangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang menyadari bahwa detik-detik kematian kita sudah semakin dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari para hambanya yang lalai dan dari para hambanya yang berpaling. Dengan demikian, insya Allah kita akan mengakhiri akhir dari perjalanan hidup kita di dunia yang sementara ini dengan husnul khatimah. Selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min si'il asqam. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin fi Palestin. Allahumma sabit imanahum wa anzili sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil yahuda wa israila fi Palestin. Allahumma ahlikil yahuda wa israil fi Palestin. Allahumma ahlikil yahuda wa israil fi Palestin wa syattid syamlahum wa farik jam'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.